Tuhan mengasihimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang rasanya memiliki banyak kepiawaian dalam memainkan sesuatu? Apakah itu membangun narasi, apakah itu untuk canvassing, atau membujuk orang lain, dan berbagai macam kepiawaian yang lain yang dimiliki. Dan tidak jarang pula orang-orang yang lain menyebut seseorang dengan banyak ularnya. Karena mungkin dia memiliki kecerdasan yang berbeda atau lebih sering dikenal dengan kelicikan. Dan untuk sekedar kita ketahui, terminologi licik dalam kosakata kita bahasa Indonesia lebih kepada konotasi negatif daripada positif. Nah, situasi seperti ini sebenarnya ada juga di dalam Alkitab. Ketika kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 memberitahukan awal mula kejatuhan di Taman Eden. Pada peristiwa itu, ular diperkenalkan sebagai binatang yang paling cerdik. Jika kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Jadi, ular diperkenalkan sebagai binatang yang paling cerdik. Jika kita baca dalam berbagai literatur, ular ini adalah binatang bukan hanya sekedar yang cerdik, tetapi juga dia memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Dia mampu menggoda dengan sangat menawan, karena penampilannya juga sangat baik. Ada banyak para teolog menuliskan bahwa dia memiliki sayap dan dia berkilau-kilauan. Bahwa diyakini pada awalnya ular ini bisa terbang karena dia memiliki sayap. Tetapi dalam ayat ini yang sangat jelas diperkenalkan adalah ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang darat yang diciptakan oleh Allah. Dalam ayat ini ketika dikatakan dia yang paling cerdik, kata cerdik di sini adalah berasal dari kata arum dalam bahasa Ibrani. Yang mana kalau diterjemahkan kata ini bisa berarti cerdik, bisa berarti bijaksana, bisa berarti piawai, bisa juga dimaknai berakal. Jadi terminologinya dari arti kata ini sebenarnya banyak hal positif. Tetapi kenapa terjemahan bahasa Indonesia memilih cerdik? Menunjukkan bahwa sikap yang dilakukan oleh ular itu lebih kepada hal yang negatif. Gantinya sebenarnya kata itu positif. Kenapa saya katakan kata itu positif? Di sepanjang kitab Perjanjian Lama, kita temukan kata arum ini ada 7 kali muncul. Tetapi hanya 1 kali di kitab Kejadian. 6 kalinya ada di kitab Amsal. Dan setiap kali muncul di kitab Amsal, dia selalu mengarahkan kepada orang yang bijaksana, orang bijak. Selalu terminologinya bijak. Maka itu adalah positif, bukan? Nah, ular memiliki kecerdasan intelektual yang lebih daripada yang lain. Lebih cerdik, lebih bijaksana, lebih berakal. Tetapi apa yang dia lakukan dengan kelebihannya ini adalah untuk menyelewengkan perintah Allah. Pertanyaannya untuk kita renungkan. Mungkin Anda dipercayakan oleh Allah kelebihan dibanding yang lain. Mungkin saya dipercayakan oleh Tuhan kelebihan dibanding yang lain. Mau diapakan kelebihan itu? Ular memiliki kelebihan dalam intelektual. Dia lebih cerdik. Dia lebih bijaksana. Sebenarnya dia lebih berakal dari binatang darat lainnya. Tetapi kelebihannya itu dia gunakan untuk menyelewengkan perintah Allah. Itu sebabnya kejatuhan di Taman Eden dapat terjadi. Dia menggoda wanita yang Tuhan ciptakan itu. Tetapi bukanlah rencana Allah untuk membuat kita diperlengkapi dengan kebijaksanaan yang akan menyesatkan.
Kita diberikan oleh Allah akal. Kita diberikan oleh Allah kebijaksanaan untuk berjalan benar di hadapan Tuhan. Kita diberikan Allah kebijaksanaan, kepiawaian untuk bisa setia kepada Tuhan, mengacu kepada firman-firman Allah. Oleh sebab Tuhan sangat peduli dengan kita dan Dia tidak bermaksud untuk membuat kita binasa. Tuhan mengasihimu.